Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang Allah muliakan, alhamdulillah, kali ini saya ingin sedikit bercerita sebuah kejadian yang mana pernah diajarkan atau pernah diceritakan oleh guru saya, yang beliau adalah dari Suriah pada saat itu. Cerita ini tentunya kita akan ambil hikmah ya. Kata beliau, dulu katanya di Suriah, atau persisnya adalah di kota Halab katanya, ada seorang imam masjid yang sangat terkenal sekali, dan beliau bahkan menyebutkan nama masjid tersebut. Artinya beliau ini ya bisa dikatakan sebagai saksi sejarah dalam peristiwa yang terjadi, yang akan beliau ceritakan kepada saya pada saat itu. Kata beliau, dulu ada seorang imam yang sangat terkenal sekali, bahkan bukan hanya sekedar imam, bahkan beliau adalah sebagai ulama atau khatib di masjid tersebut. Suatu malam katanya, si khatib ini atau si imam ini bermimpi. Di dalam mimpinya itu adalah beliau bertemu Rasulullah SAW. Dalam mimpi itu Rasulullah ingin atau berpesan untuk disampaikan kepada seseorang. Dalam mimpi itu katanya, tolong sampaikan salam aku kepada si fulan dan beritahukan kepadanya bahwasanya innahu ma'aya fil jannah. Beritahukan kepadanya bahwa dia akan bersama saya di surga. Mimpi ini berulang sampai 3 kali. Namun hal yang menjadi sebuah pertanyaan oleh khatib atau syekh ini atau ulama ini atau imam masjid ini adalah bahwa orang yang ditunjuk di dalam mimpi tadi adalah memang beliau kenal. Siapa dia? Ya, setaunya atau beliau itu yang dimaksud itu adalah seorang ba'alah, kata orang Mesir, atau bagalah, atau bakalah. Bakalah itu penjual kelontongan atau warung kecil lah ya. Ya kalau bahasa kerennya sekarang mungkin minimarket barangkali ya. Artinya orang punya toko kecil di bawah, di dekat dia katanya, di dekat rumah dia katanya. Ya hal ini tentunya ya manusiawi lah ya. Kok Rasulullah kok bisa-bisanya ya dalam mimpi 3 kali menyebutkan innahu ma'ya fil jannah, sesungguhnya dia orang yang tersebut bersamaku di dalam surga. Bersamaku surga. Ya ketika si imam ini ya terbangun, tentunya beliau juga berpikir, dan beliau juga tahu siapa orang tersebut, yang pasti bukanlah seorang ulama besar, yang pasti bukan orang yang terkenal, tapi adalah orang yang beliau tahu, seorang pedagang kelontongan, pedagang kecil atau punya toko kecil di sekitar rumah beliau itu. Ya akhirnya ini kena pesan atau dari Rasulullah SAW di dalam mimpi tersebut itu, akhirnya beliau temuilah kepada orang tadi atau ba'alah dari bakalah tadi, pedagang kelontongan tadi itu. Beliau pada waktu itu ya tentunya ingin bertanya, kok ada apa gerangan gitu ya dengan orang ini, apa hebatnya orang ini gitu ya. Ya bukan berarti juga beliau ingin mengatakan ya kalau beliau jelas adalah seorang ulama, seorang khatib, ngisi khutbah di masjid itu, ya sudah jadi imam juga di masjid itu, ya jelaslah bahwa beliau adalah seorang ulama. Tapi bagaimana dengan yang bakalah ini sendiri? Akhirnya
Beliau tuh bertanya, "Hai Fulan, saya ingin sekali bertanya, dan juga ada satu kabar yang sangat bagus sekali, yang sangat baik sekali, yang luar biasa hebatnya. Kabar baik untuk kalian. Tapi saya ingin tahu, apa yang sekarang, atau amal-amal ibadah apa sih yang pernah Anda lakukan pada saat ini?" Kata Bagalah tadi, ya Anda kan tahu dengan saya ya kegiatan saya sebagai makmum, Syekh sebagai imamnya, hari Jumat saya alhamdulillah sholat, Syekh jadi khatibnya, dan saya juga ikut pengajian di pengajian Syekh seperti itu. Saya nggak ada merasa spesial, nggak ada, biasa-biasa saja. Kata si khatib ini, "Mish mungkin," katanya. "Akid fi syai'." Pasti ada sesuatu. "Akid fi syai' amal la ta'mal fi." Pasti ada sesuatu yang kamu kerjakan gitu ya. Terus apa katanya? "Ente arif nih, kamu kan tahu dengan saya." Lah katanya. "Tidak. Tolong ceritakan apa sih yang terjadi kepada, atau apa pengalaman atau sesuatu yang kamu lakukan sehingga Rasulullah mengatakan, 'Innahu ma'iyya fil jannah.' Sesungguhnya engkau bersama Rasulullah SAW." Pada akhirnya dia bilang mau menceritakan ini, sebetulnya ya malu katanya. Tapi saya cobalah ya ceritakan. Sebenarnya saya malu sekali. Sebenarnya saya nggak mau menceritakan hal ini. Tapi karena Syekh memaksakan saya, ya mungkin juga Anda tahulah. Sekali lagi saya tidak bermaksud menceritakan ini, dan saya sudah simpan berita ini atau cerita ini, saya kubur habis-habis. Saya dalam-dalam nggak ada, saya lupa. Tolong katanya ceritakan apa sih rahasia, hingga dalam mimpi saya 3 kali, Rasulullah, "Innahu ma'iyya fil jannah." Subhanallah. Jadi si Bagalah tadi bercerita, dulu katanya saya pernah menikah, katanya kawin. Ternyata setelah saya menikah, menjelang hanya beberapa bulan, istri saya itu melahirkan. Ya tentunya bukan 9 bulan ya, hanya dalam 3 bulan istri saya melahirkan. Artinya apa? Ya, artinya apa? Artinya ya saya waktu menikahi dia itu ternyata dia sudah hamil, seperti itu. Pada saat itu ya tentunya merasa kecewa, merasa dikhianati, merasa segala-segalanya, sedih segala macam, itu udah lengkap. Pada waktu itu, jika saya bertindak apapun, pasti saya tidak salah. Mau saya, apapun istri saya tadi, apapun tindakan saya, insya Allah saya tidak salah. Saya dianggap masih adil. Karena dia sudah menyakiti saya yang luar biasa. Sudah mengkhianati saya yang luar biasa. Tapi kalau saya lakukan sesuatu, apapun namanya, insya Allah kata beliau, saya masih dikatakan adil. Yang adil itu kan ya tadi itu. Orang menyakiti kita, kita sakiti juga. Orang memukul kita pukul juga. Itu namanya adil. Tapi saya tidak melakukan hal itu. Saya tidak melakukan hal itu. Saya biarkan. Pada waktu itu saya tahan emosi saya. Udah, saya redam, saya biarkan. Hingga pada saat itu istri saya melahirkan. Setelah melahirkan, waktu itu anaknya ya seperti biasa lah, dibersihin apa segala macam. Yang luar biasa lagi, si Bagalah ini, anak itu memang ada kebiasaannya orang Arab itu, kalau ingin, ya kalau bahasa kita membuang anak lah ya, itu membuangnya di masjid. Itu terjadi, itu umum di negara Arab itu, baik di Suriah,
Bahkan bisa terjadi juga di negara-negara seperti Mekah, Madinah, bisa seperti itu. Bagaimana? Ya diikutilah persalinan normal, ya persalinan normal. Kemudian anak ini ya biasa, anak bayi dibersihi, dipakein baju popok segala macam. Nggak ada keluarganya, nggak ada yang tahu, ini nggak ada yang tahu. Akhirnya pada saat itu anak ini ya ketika orang sholat subuh di masjid, orang pada masjid ya tentunya beliau datang terakhir. Ini anak beliau bawa juga tanpa orang ada yang tahu, kan orang sudah masuk masjid. Anak ini beliau taruh di depan pintu masjid. Itu kebiasaan orang Arab. Kalau dia ingin istilahnya itu ya membuang barangkali ya bahasanya gitu ya, dia taruh di masjid biasanya seperti itu. Kadang-kadang ditaruh susu apa segala macam gitu. Anak ini dia taruh. Kemudian beliau taruh. Dia masuk sholat subuh seperti orang juga sholat jamaah seperti itu. Sholat subuh aja di masjid. Setelah salam orang pada keluar. Setelah keluar orang pada ribut. Lakitah katanya. Kalau anak buangan tuh bahasa aku lakitah. Ini anak lakitah, orang pada ribut. Wah, si ini anak siapa. Orang pada ini ngelumunin kan, biasa kan ngelumunin anak siapa, ini kasihan banget ini. Ya beliau masih dalam sholat. Akhirnya si Bagalah ini datang. Ada apa katanya? Ada apa nih? Oh ribut, ada apa? Ini ada lakitah katanya. Lakitah itu ya anak buangan seperti itu. Waduh, kasihan sekali. Siapa nih yang ya tentunya ya semua juga bingung, ini anak mau dikasih kemana gitu ya. Kasihan banget ya ini. Udahlah kalau gitu katanya, ini anak saya bawa aja katanya, dah saya bawalah ke rumah saya katanya. Ya tentunya ya orang-orang jamaah di sini juga senang kan, artinya kan ada yang menyelamatkan anak ini gitu kan. Terus ya udah dibawa pulang ke rumah si anak ini. Jadi benar-benar kemudian anak ini ya istilahnya tuh sudah statusnya ya sudah orang tahu ya bahwa ini anak kita dan segala macam. Dibawa ke rumah, diindikan serahkan lagi kepada ibunya, tidak diceritakan setelahnya itu bagaimana. Tapi beliau mengatakan dengan ayat Al-Quran, apa alasan saya? Katanya, apa alasan saya tidak berbuat jahat pada istri saya, berbuat jahat pada saya? Kenapa saya tidak melakukan kejahatan juga kepada dia? Dia telah berkhianat kepada saya. Kenapa saya tidak juga melakukan berkhianat kepada dia? Kenapa saya bahkan menutupi aib istri saya? Kemudian si Bagalah tadi membacakan sebuah ayat Al-Quran di dalam surat An-Nahl. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Bahwasanya Allah memerintahkan kita berbuat adil. Adil sama-sama. Ketika ihsan itu adalah ya dalam arti memaafkan. Kalau saya katakan saya balas dendam, saya marahi, saya sakiti dan segala macam, itu namanya adil. Tapi saya tidak berbuat kebaikan kepada si wanita tadi. Dan saya ingat firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wal ihsan, adil dan berbuat baik. Jadi di situ adil dalam artian beliau tutupi lagi emosi beliau. Kemudian hal yang luar biasa wal ihsan, dia berbuat baik, bahkan berbuat baik lagi. Jadi kita bisa memahami apa yang Rasulullah sampaikan kepada laki-laki ini tadi itu. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan, dengan kasus yang sangat menyakitkan sekali, tapi dia tutupi, bahkan dia berbuat baik kepada perempuan ini. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi sebuah hikmah yang luar biasa, bahwasanya hal yang positif bagi kita adalah ketika ada orang yang berbuat jahat kepada kita, bagaimana kejahatan itu kita maafkan ya. Bahkan kita berbuat baik terhadap itu. Ya mudah-mudahan sebagaimana
yang terjadi kepada si begalah tadi, mudah-mudahan juga kita mendapat hal yang sama. Innahu ma'ya bil jannah. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.